Bin, apa maksudmu? Assalamualaikum. Perasaan ini salah kan? Ya Rob, mohon jagalah hati kami. Assalamualaikum. Dosa yang telah aku lakukan selalu membayangkan. Jadi masalah ending ya, sebenarnya ada beberapa yang kami ungkap, ada beberapa yang saya ungkap di ending. Sebenarnya nggak jadi misteri lagi ketika diungkap ya, saya nggak apa sebagai gambaran umum bahwa si Zahid adalah seseorang yang cacat, untung kakinya, jelek rupanya, hitam kulitnya, tak ada pekerjaannya, ya secara pribadi mirip seperti saya lah mungkin ya. Oh, jangan ya. Ya, jadi seperti itulah gambaran seorang Zahid. Namun dari balik itu ada sebuah kejernihan hati, ada sebuah kesucian mata dan pandangan, dan ada sebuah tetesan-tetesan air mata yang terus turun di setiap panjang malamnya. Jadi di ending, seorang Zulfa itu berada di Damam ya, beberapa kilometer dari tempat asal si Zahid. Dengan menaiki pesawat, seorang Zahid ini dengan meminta bantuan atau pinjaman dari sahabat-sahabatnya ya, asal dari dengan alasan dari ustadz mereka yang ada di sana. Jadi dipinjamkan mereka. Si Zahid ini sendiri yang datang ke tempat si wanita ya, si Zulfa, dengan alasan si murabi ini, si ustadz ini, seorang guru dari Zahid ini ingin memberikan surat kepada ayah si perempuan, ayah si Zulfa, tanpa sepengetahuan si Zahid. Jadi Zahid ini nggak tahu kalau bahwasanya dia ini mengantarkan surat yang akan melamar si Zulfa. Jadi tanpa sepengetahuan Zahid, bahkan teman-teman juga tidak tahu. Jadi seorang Zahid ini berangkat dengan membawa surat dari alustad dia yang ada di tempat dia, membawa dan mengantarkannya ke ayah dari sang perempuan. Dan alhasil ketika di awal sebenarnya si wanita, si Zulfa ini tidak suka atau merasa jijik atau merasa tidak level begitu ya mungkin ya. Kemudian ketika mendengar suara si Zahid dan dia tahu bahwa itu adalah Zahid, maka dia berpaling muka dan dia terima langsung. Kenapa si Zulfa bercerita kepada ayahnya, kenapa ayah tidak mengatakan kepadaku lebih dahulu sebelum ini? Ketika ayah mengatakan itu lebih dahulu kepadaku, aku tidak akan menangis dan tidak akan menolak seorang lelaki dari ustadz ini. Jadi seorang Zahid adalah seorang yang memang tidak bidangkan para penduduk kota Arab Saudi. Namun dari awal si Zulfa tidak tahu bahwa seorang Zahid yang datang. Ketika itu memang si Zulfa dengan perasaan gembira haru menerima lamaran si Zahid, yang meskipun Zahid tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang melamar. Dan hasil setelah itu sebenarnya ketika seperti itu si Zahid kebingungan, tidak tahu, tidak punya apa-apa dan harus berbuat apa. Dia bercerita kepada ustaznya bahwa dirinya seperti ini, dia tidak ingin apa-apa dan tidak punya apa-apa begitu ya. Jadi ustaznya memberikan solusi agar dia meminjam kepada teman-temannya, hingga akhirnya dia berbelanja dengan perasaan berbunga-bunga yang sudah menahan pertemuan selama beberapa tahun yang lalu. Jadi si Zahid dengan Zulfa ini pertemuan pertamanya adalah ketika si Zahid ini berjualan. Kemudian tanpa sengaja dia melihat sepasang mata bening berwarna coklat di balik kerudung putih yang halus, di balik stylingnya, gitu ya. Setelah itu selama beberapa tahun terus dipendam dan tidak pernah diungkapkan kepada siapapun, sama seperti dan sehalus perasaan Fatimah Zahra ya, sehalus dan seperasaan dengan Fatimah yang setan pun tidak tahu tentang perasaan cintanya kepada siang lawan jenis. Jadi seorang Fatimah Zahra, setan pun tidak tahu bahwa dia mencintai seorang Ali. Sama seperti Zahid, setan pun tidak pernah tahu ketika dia memang mencintai seorang Zulfa. Dan di akhir Allah pertemukan
karena memang pernah bersabda Rasulullah, sesuatu yang haram dan itu tidak kamu lakukan, maka pada suatu saat Allah akan berikan yang halal serupa dengan apa yang kamu hindari pada saat itu. Jadi sang zahid itu menghindar dari perasaan yang haram pada saat itu, belum menjadi halal bagi dia, maka dia tidak melampiaskan dan tidak mengekspresikan cintanya kepada sang Zulfa. Pada saat yang bertepatan dengan Allah beri rezekinya, maka pada saat itu Allah halalkan cinta mereka berdua. Dan alhasil, apakah mungkin, ini jadi pertanyaan, apakah mungkin Zaid akan menikah dan ijab kabul? Apakah keduluan mati dulu sebelum berperang? Itu menjadi pertanyaan dan bisa menjadi referensi agar kita juga membeli dan membacanya. Ya, terima kasih. Itu dari sudut pandang penulis ya atas pertanyaan tentang Mas Ferry tadi. Ya, walaupun tadi si Zahid saya tertarik itu kulitnya hitam, terus ya dia cacat ya satu kaki, akan tetapi itu semua tidak berpengaruh oleh si Zulfa. Ya, selanjutnya dari sudut pandang pembaca yang pernah membaca buku ini. Jadi kan kita semua nggak pernah baca gitu kan. Jadi cuma istilah Ustadz Hamidah lah ini yang orang pertama yang baca mungkin buku ini di Binju, Ustadz ya. Iya, terima kasih kepada Ustadz, silakan. Saya pikir kemarin panitia yang mengantar ke saya sudah duluan baca. Pak, ini bukunya katanya. Saya kira sudah habis karena bukunya sudah agak lusuh. Saya pikir dibaca sudah berulang-ulang kali. Rupanya belum juga ya kan, gitu dia. Sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Bang Udin, itulah dia. Orang penulisnya sudah menyampaikan. Paling saya dari sisi pembaca saja. Tadi Bang Udin sudah disampaikannya. Kalau semua diceritakan tak dibeli nanti buku ini kan gitu dia. Jadi memang situ harus ada tanda tanya, ada rasa penasaran. Cuma saya membaca dari sudut pandang pembaca, memang seorang pemuda ini adalah sungguh luar biasa. Dia dibilang hitam, rupanya jelek. Saya bayangkan tadi seperti itu penulisnya, rupanya penulisnya sangat ganteng dan manis kan gitu dia. Ada tai lalat lagi seperti Rano Karno kan gitu dia. Cuma dia cacatnya juga bukan cacat karena bawaan, tapi cacat berperang di jalan Allah. Ya, ini adalah cerita perperangan ketika masih rusuh di Irak ya kan? Ya, masih rusuh di Irak. Maka itulah cacatnya, cacat berjuang di jalan Allah. Bukan cacat apa. Tapi si Zulfa juga seperti yang disampaikan tadi adalah seorang wanita yang beriman. Saya membaca Zulfa seakan-akan itu adalah istri saya yang hari ini. Kemudian kalaulah ada Zulfa yang lain dan diizinkan istri saya boleh menikah lagi, si Zulfa ini sudah akan saya lamar gitu kan gitu dia. Begitulah dia gelora muda kita kalau kita membacanya. Makanya bagi yang belum membaca rugi untuk tidak dibaca. Makanya kalau dapat kita ibrah dari buku ini, itulah pemuda dan pemudi yang sesungguhnya yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita adalah seorang aktivis dakwah, tidak pun seperti Zahid dan Zulfa, minimal mirip-mirip saja sudah luar biasa. Karena dalam kesehariannya, walaupun di tengah kesibukan apapun, dia tetap tidak pernah absen tilawahnya ya kan. Dia terus tilawah minimal 1 juz 1 hari. Itu adalah Zahid, dan sama juga dengan Zulfa. Kemudian dia patuh kepada guru, yaitu sang murabbi, sehingga sampai dia melamar membawa surat. Andainya tahu si Zahid itu isi surat itu adalah untuk melamar si Zulfa, dia nggak berani bawa. Tapi karena patuh kepada guru, taat kepada ustadznya, tolong kamu antarkan dulu surat ini ke Dam. Rupanya isi surat itu adalah Zahid sendiri melamar si Zulfa. Kalaulah tahu dia isi suratnya, dia tidak berani. Dia tidak berani. Tapi itulah dia keimanan seorang pemuda dan seorang pemudi. Ketika kebetulan dalam perjalanan pernah di atas kereta api dari Samara ya, yang menuju Damam, dan kebetulan Allah jumpakan mereka jumpa lagi
si Jahid sama Julfah satu kereta. Kalaulah pemuda-pemuda biasa, ini pucuk dicinta ulang tiba. Tak disangka-sangka kita temu di atas kereta ini. Tapi mereka tetap dalam koridor yang islami, dalam cinta yang sesungguhnya, artinya cinta yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak bisa dibohongi karena cinta itu ada di dalam, tapi dia tidak ungkapkan dengan perasaan dan nafsu birahi. Dia tetap jaga batas-batas yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan jangan sampai dilewatkan buku ini dibaca. Jadi tak boleh semua disampaikan, harus ada tanda tanya, nanti nggak dibeli buku ini kan gitu ya dia. Jadi harus begitu. Jadi mungkin itu saja tanggapan dari saya sebagai pembaca, dan saya sangat menikmatinya untuk membacanya. Sampai-sampai tadi lihat jam ini malah terlambat ke Widaya karena menikmati bacaan daripada buku ini. Apalagi saya adalah alumni dari sastra, sangat saya nikmati ini. Dan ceritanya adalah cerita pemuda yang soleh dan solehah. Saya berdoa dan anak-anak saya memang ikut seperti organisasi yang ada di kampus seperti ini. Anak saya sekarang sedang kuliah di IAIN semester 2, dan itu syaratnya wajib ikut LDK di kampus, hanya itu saja. Mudah-mudahan itu anak saya yang perempuan di Unimed, ya kan? Mudah-mudahan ada di antara ikhwah yang sini jadi menantu nanti kan. Tapi kalau dia ikut jejak-jejak Jahid kan gitu dia. Jadi saya juga begitu, anak-anak yang lain juga seperti itu. Hanya itu saja syaratnya dari saya, mau kuliah mau kemana saja, mau jurusan apa saja, tapi harus ada ikut seperti ISD ini. Cuma namanya masing-masing setiap kampus, yang penting rohnya itu saja. Maka saya menyampaikan ke sekolah-sekolah, kebetulan saya adalah bidang dikmen, sampai pernah jumpa di pesantren kilat, dan ini adalah saya ikut berjuang di tingkat LDS. Kalau di kampus kan LDK, tapi LDS adalah di tingkat sekolah. Ini adalah satu amanah kepada saya. Maka inilah, bergembiralah, berbahagialah ikhwan wal akhwat jumpa dengan organisasi ini. Dan organisasi ini tidak hanya di sini, tapi kalau perlu sering silaturahim dengan usul. Saya mau sampaikan, barangkali banyak tokoh-tokoh kita, banyak para pembesar-pembesar negeri ini adalah berangkatnya dari lembaga dakwah kampusnya, sehingga dia jadi pemimpin karena itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita ini semua adalah pengganti-pengganti kami sebagai pejabat di kota Binjai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi pemimpin yang masa depan, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sudut pandang dari pembaca. Terima kasih. Jahid, sebenarnya saat ini aku sedang takut. Ya, Vi. Ya, kita semua tahu kalau kamu itu suka dengan perempuan itu. Aku tahu, Zaid. Zaid, itu dia. Tolong berikan ini kepadanya. Astagfirullah, ya Allah. Jangan alihkan perhatianku untuk selalu mengingatmu.